Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rahan. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dari rahan. Yang pertama, pengertian dari rahan. Yang kedua, landasan syariah rahan. Yang ketiga, rukun dari rahan. Yang keempat, pengaplikasian rahan ini dalam perbankan. Yang kelima, manfaat dari rahan. Dan yang keenam, risiko dari rahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama dari rahan, yaitu pengertian rahan. Rahan ini adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jadi, si peminjam ini harus memberikan barangnya sebagai jaminan kepada lembaga atau bank atau seseorang yang menerima barang gadaian. Barang yang menjadi jaminan atau yang ditahan ini harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, yang menahan atau yang menerima gadaian ini memperoleh dari sebagian atau seluruh piutangnya. Secara sederhana, rahan ini dapat diartikan sebagai jaminan utang atau gadai. Bagi pemilik barang yang ditahan ini atau orang yang menggadaikan ini disebut rahin, dan orang yang memperoleh atau menerima barang gadaian ini atau orang yang mengambil barang dan menahannya ini disebut murtahin. Bagi pemilik barang yang digadaikan itu disebut rahin, dan bagi orang yang mengutangkan atau menahan barang itu disebut murtahin. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan syariah rahan. Rahan ini berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan tersebut biasa disebut jaminan atau objek pergadaian. Dan yang kedua, hadis. Hadis riwayat Bukhari nomor 1926, Kitab Al-Buyu dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Ada juga hadis riwayat Syafi'i dan Daruqutni. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya lah bila ada kerugian atau biaya tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rukun rahan. Di sini ada 3 rukun rahan. Yang pertama, harus ada akad dan ijab kabul. Yang kedua, akid. Akid itu adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai. Yang ketiga, harus ada barang yang digadaikannya atau dijadikan jaminan, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan yang bermasalah. Poin yang keempat yaitu aplikasi rahan dalam perbankan. Kontrak rahan dipakai dalam perbankan dalam 2 hal. Yang pertama sebagai produk pelengkap, yang kedua sebagai produk tersendiri. Rahan dipakai sebagai produk pelengkap ini artinya sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Dan yang kedua sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Rahan ini berbeda dengan pegadaian biasa. Dalam rahan, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama bagi biaya rahan dan bunga pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya rahan hanya sekali saja dan ditetapkan di muka. Poin yang kelima yaitu manfaat rahan. Ada 3 manfaat dari rahan ini. Yang pertama,
menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. Yang kedua, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank. Yang ketiga, jika Rahan diterapkan dalam mekanisme pergadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Adapun manfaat yang langsung didapatkan bank yaitu biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk memelihara dan keamanan aset tertentu. Poin yang keenam yaitu risiko Rahan. Rahan ini selain memiliki manfaat seperti yang saya jelaskan tadi, Rahan ini juga memiliki risiko. Adapun risiko yang mungkin terdapat pada Rahan apabila diterapkan sebagai produk ada dua. Yang pertama, risiko tidak terbayarnya utang nasabah atau wan prestasi, dan yang kedua, risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.